Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandani Sulfat, NIM akhir 028, Prodi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Dan teman saya. Dan saya Firinela Safira dengan NIM akhir 032, Prodi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Hai semuanya, selamat datang di video praktikum sederhana mata pelajaran zat dan perubahannya. Di kehidupan sehari-hari, terutama di dunia tata boga dan permesinan, kita sering banget ketemu masalah klasik, kayak tangan yang kotor atau peralatan kotor karena minyak, oli, atau bahkan lemak. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kenapa sabun bisa membersihkan itu semua? Nah, di video ini, kami bakal nunjukin sebuah praktikum sederhana, tapi relevan banget buat kalian. Bagaimana sih sabun itu bekerja mencampurkan air, minyak goreng, dan oli, sampai bisa ngebersihin noda yang susah hilang? Melalui praktikum ini, kalian bukan cuma lihat prosesnya, tapi juga paham konsep dasar sifat zat, kemampuan melarutkan, dan perubahan yang terjadi ketika sabun bekerja sebagai emulsifier. Yuk langsung kita mulai dan lihat gimana ilmu kimia itu ternyata dekat banget loh sama dunia kerja kalian. Oke, di video udah muncul nih info singkat tentang tiap bahan yang bakal kita pakai. Kalian bisa baca dulu ya, nggak lama kok, biar pas lanjut ke praktikum, kalian udah paham kenapa tiap bahan ini tuh penting. Kalau udah paham bahan-bahannya, sekarang kita mulai ke langkah yang pertama ya. Di sini aku tuang 150 ml air ke dalam botol yang isinya minyak goreng. Lalu dengan jumlah yang sama, aku juga tuang air ke botol yang berisi oli mesin. Coba kalian perhatiin baik-baik, apakah mereka bakal langsung nyampur atau malah misah? Sekarang kedua botolnya sudah berisi air dan minyak, sama juga dengan air dan oli. Langkah selanjutnya, kita kocok dulu ya kedua botol ini. Yuk lihat, kira-kira setelah dikocok, mereka bakal nyampur atau tetap misah ya? Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya. Di sini aku tambahkan sabun cuci piring ke masing-masing botol, baik yang berisi campuran air minyak maupun air oli. Setelah itu aku tutup lagi botolnya. Nah, kenapa kita tambahkan sabun? Karena sabun itu punya fungsi sebagai surfaktan atau jembatan yang bisa bantu nyatuin air dengan minyak atau oli. Bagian sabun yang suka minyak bakal nempel ke minyak atau oli, sementara bagian yang suka air bakal narik mereka supaya bisa larut bareng air. Sekarang coba kita lihat dulu, apakah campurannya mulai berubah? Kalau sudah terlihat ada perubahan, kita kocok lagi ya kedua botolnya. Tujuannya adalah untuk membantu sabun menyebar rata, sehingga proses emulsifikasi bisa terjadi. Dengan cara ini, kita bisa lihat jelas bagaimana sabun bikin minyak dan oli yang tadinya susah nyampur jadi lebih stabil dan terdispersi dalam air. Hasilnya campurannya jadi menyatu dan gak kelihatan lagi kan fasanya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Coba kita flashback ke langkah yang pertama. Waktu aku nyampurin minyak dengan air atau oli dengan air, hasilnya langsung kebentuk dua fasa kan? Nah itu karena air bersifat polar, sedangkan minyak dan oli bersifat non-polar. Jadi sifat keduanya itu tuh beda. Mereka nggak bisa nyatu dan otomatis misah jadi dua lapisan. Nah, pas aku tambahin sabun cuci piring, campurannya berubah jadi 3 fasa kan? Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sabun itu belum tercampur merata. Sabun sendiri adalah surfaktan yang punya dua sisi, di mana satu suka air dan yang satu suka minyak. Tapi sebelum dikocok, sabun cuma nongkrong di antara air dan minyak. Jadi kelihatan seperti ada lapisan tambahan. Setelah botolnya aku kocok, barulah sabun mulai bekerja dengan benar. Bagian sabun yang suka minyak akan nempel ke minyak atau oli, dan bagian yang suka air akan tarik mereka supaya bisa bercampur dengan air. Proses ini namanya emulsifikasi. Makanya setelah dikocok, campurannya jadi menyatu dan gak kelihatan lagi fasanya.
Minyak dan oli terpecah jadi partikel-partikel kecil yang tersebar dalam air berkat sabun.